Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Rizal di sini. Kita akan belajar materi tematik kelas 4. Di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Seperti biasa, sebelum belajar, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar belajarnya menjadi lancar dan ilmunya bermanfaat. Baik, kalau sudah, sekarang kita mulai belajar tema 7. Indahnya keragaman di negeriku. Kita masuk subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Mencari arti, kata sulit, dan istilah dalam teks. Sekarang kita mulai dari mengetahui arti dari istilah itu sendiri ya. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari sebuah istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti sebuah istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Seperti pada pembelajaran yang telah kita pelajari di video sebelumnya, kita sudah mempelajari cara mencari istilah kata yang belum kita ketahui artinya, yaitu dengan cara mencari kata dasarnya dulu, kemudian turunan katanya. Adapun untuk Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ada juga versi online, ada juga versi Android, dan sudah pernah Kak Rizal terangkan di video sebelumnya. Dan Kak Rizal sudah pernah review Kamus Besar Bahasa Indonesia juga. Kalau ada yang mau lihat reviewnya lagi, boleh silahkan klik linknya di deskripsi. Berikutnya menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Pengertian ya. A. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda feromagnetik. Misalnya, ada besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya, aluminium, kaca, dan kayu. Kalau yang feromagnetik tadi, itu kuat sekali ditarik oleh magnet. Kalau yang paramagnetik ini lemah, bahkan tidak tertarik sama sekali. Tidak ketarik magnet ya. Sekarang kita pelajari tentang sifat-sifat magnet. Antara lain sebagai berikut. 1. Magnet memiliki gaya tarik. 2. Gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. 3. Magnet mempunyai 2 kutub. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Kemudian, magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contoh,
magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Nah, ini bentuk-bentuk magnet. Ini namanya magnet batang. Kemudian magnet jarum, magnet silinder, magnet ladam, dan magnet U. Nanti Kak Rizal buatkan video untuk yang praktek ya, atau video contoh langsung melihat magnet-magnet yang ada dengan alat praktek atau kit. B. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Ini ada contoh lagi. Gumpulan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara lebih kecil. Contoh lain, ketika kita lemparkan benda ke atas, bola kita lempar ke atas, itu pasti akan jatuh ke bawah lagi. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Segala benda yang kita lempar ke atas pasti akan tertarik lagi oleh gravitasi bumi. Makanya benda itu bisa jatuh lagi. Masuk pembelajaran 2, menjelaskan perbedaan karya seni, kolase, montase, mozaik, dan aplikasi. Karya seni adalah salah satu cara menghias. Karya seni aplikasi, ini ya pengertian dulu ya, adalah salah satu cara menghias kain menggunakan motif dengan warna yang beragam. Nah, ini adalah contoh karya seni aplikasi. Ini contohnya. Ini tas yang diberi hiasan kain bermotif. Kemudian menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertiannya, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Semakin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar pula. Ini seorang anak sedang melakukan gaya dorong. Kegiatan mendorongnya adalah gaya dorong. Kemudian lemari ini akan berpindah. Nah, perpindahan lemari ini ada gaya gesek. Akan terjadi gesekan antara permukaan bawah lemari dengan lantai. Menjelaskan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan gerakan benda tersebut.
gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. 1. Alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Nah, dari sepatu atau sendal yang kita pakai itu yang terbuat dari karet, kita kan menjadi bisa berjalan ya. Kenapa bisa berjalan? Karena ada gaya gesek di situ. Bayangkan kalau bahannya itu bahan yang licin, kita akan terpeleset. Tapi dengan bahan ini, karet ini, yang memiliki gaya gesek yang tinggi antara permukaan karet dengan lantai atau jalan, itu menjadikan kita mudah berjalan dan tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi spool ya, pull atau spool. Nah, ini di bawahnya itu ini namanya adalah pull. Pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. 3. Gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Bukan hanya rem sepeda ya, rem kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil itu juga menggunakan gaya gesek. 4. Ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Kalau tadi adalah yang menguntungkan, ini adalah contoh yang merugikan. 1. Pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas atau diberi oli. 2. Gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. 3. Ban mobil pada sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Makanya untuk mobil, motor, dan sepeda itu jika bannya itu sudah halus maka harus segera diganti. Kenapa harus segera diganti? Karena kalau tidak diganti nanti akan akan licin. Kalau udah licin maka akan mudah terpeleset. Baik adik-adik, untuk video pembelajaran yang ke-12 ini sampai di sini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Video ini boleh di-share jika kiranya bisa memberikan manfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus bisa berkembang memberikan konten-konten pengetahuan. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.